Ilaikal masir. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak sekalian? Sehat, tetap semangat. Insyaallah ya. Baik Bapak sekalian, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita pada subuh kali ini, bertepatan dengan surah nomor ke-110 ataupun surah An-Nasr. Surah ini adalah salah satu surah favorit di antara kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah dalam sholat ataupun ketika membaca di luar sholat. Surah yang paling dihafal itu adalah surah di antaranya An-Nasr. Bunyinya apa? Idza jaa nasrullahi wal kade kamari tos diajar huruf hakna tong hilap tong dogikeun ka ical fath. Nah, orang latih-latih weh sakedik. Nah, di antara surah yang biasa dibaca kaum muslimin baik Indonesia ataupun di luar negeri bahkan itu adalah surah An-Nasr. Terus lajeng surah naon deui, Pak? Al-Asr. Al-Asr teh wal asri innal insana lafi khusr. Mirip namina ge An-Nasr, Al-Asr hiji deuna surah Inna a'tayna. Surah apa namanya? Al-Kautsar. Nah, ini adalah divisi pertama yang sering dibaca. Nanti turunnya ya qul huwallahu ahad juga tidak kalah seringnya dibaca ya. Walaupun dari jumlah ayat dalam Quran yang paling sedikit, surah nominal angka paling sedikit itu ada di 3 surah tadi. Al-Asr, An-Nasr dan surah Al-Kautsar. Eta si qul huwallahu sabaraha ayat? Qul huwallahu mah 4 ayat. Lamun ieu mah 3 pang sakedik-sakedikna di dalam Al-Qur'an. Namun tentunya beberapa kali saya ulang ungkapan ini, bukan kita favoritkan itu berdasarkan pendek dari jumlah ayatnya, melainkan walaupun jumlah ayatnya ini sedikit, singkat, namun maknanya begitu padat jemaah sekalian. Dan kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mentadabburi Al-Quran. Ayat-ayatnya mungkin pendek-pendek, tapi kalau kita resapi dan juga ditopang dengan keilmuan yang tinggi, kita mengetahui asbabun nuzulnya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, insya Allah akan membekas di dalam hati kita menjadi kesan yang luar biasa. Kenapa kalau misalkan ada para imam, para ustadz ataupun para qori ketika membaca ayat itu diulang beberapa kali ayat-ayat tertentu. Diulang. Fadhkuruni azkurukum. Fadhkuruni azkurukum. Terus diulang-ulang karena di dalamnya terdapat makna yang begitu mengesankan, sehingga ketika dibaca dan terus dibaca, diulang dan diulang, itu akan lebih berkesan di dalam hatinya. Beda sareng urang. Kita juga kan sering nangis dalam baca Quran, Pak ya? Sering nangis tidak dalam baca Quran? Nangis nanti pertama karena hese macana jadi sedih gitu ta. Urang mah gitu ta. Atana pinaon? Nangis henteu hese macana mah gampang. Bahkan maca alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah ge nangis kadang-kadang mah. Nah biasa kitu karena seueur masalah. Biasa nuju seueur masalah dicanda ka salat, naon wae ge ayat nu dibaca pasti eta teh. Kaditu nanti mellow gitu ya. Jadi kebanyakan itu bukan karena isi kandungannya, tapi faktor-faktor eksternalnya. Baik jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan itu pernah bertanya kepada sahabatnya, Ayyu khalqin a'jabu imanan. Wahai sahabat-sahabatku, siapakah menurut kalian di antara makhluk Allah yang paling menakjubkan dan memukau keimanannya? Jawab sahabat, siapa jemaah kira-kira? Malaikat. Malaikat adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, enggak pernah maksiat sakedik-kedik acan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apapun yang diperintahkan pasti dilaksanakan. Beda dengan manusia. Kadang ketika mau melaksanakan perintah teh berpikir sekali, 2 kali, ribuan kali, bahkan mencari alasan-alasan, hujah-hujah agar dia terhindar dari melaksanakan perintah tersebut.
Hayu atuh sararaum ayeuna teh Ramadan. Da kumaha cenah. Abi mah pada mal pabrik. Lebetna ge tengah wengi, teu aya waktos kangge sahur. Maka dari itu nya wayahna we gitu. Saya punya sahabat jemaah sekalian. Dia mengeluh karena sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan mau masuk tahun ketiga tuh baru cerita nembe bucat nyarioskeun, ya Allah cenah. Padahal ieu ge lulusan pasantren. Nyebatkeun, Kang cenah, saya tos bari 3 tahun cenah 2 tahun langkung can pernah sholat subuh. Terus sholat naon? Ya sholat subuh tapi di waktu duha. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia terikat oleh pekerjaannya. Di pabrik teh atuh Pak, manusia itu disamakan dengan robot, dengan mesin. Maka tidak bisa mengelak. Dan mungkin sebetulnya ada celah untuk melaksanakan ibadah, tapi ya kumaha teh atuh. Tos dina padamelan ulu biung sareng pekerjaan mah berat. Hingga akhirnya dia meminta saran, kumaha atuh carana. Kalau kamu yakin dengan rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sanes rizki nu ti Cianjur ya. Anugerah dan limpahan, sebuah ketetapan dan jaminan bahwasanya kehidupan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah kalaupun tidak di pabrik kamu masih bisa hidup. Ku abdi ditaros ari anjeun lebet ka pabrik tos sabaraha taun? Nya ieu cenah 2 tahun lebet ka 3 tahun ayeuna. Ari sateu acana hirup tos sabaraha tahun? Atos 25 tahun. Da ayeuna usia 28. Salami 25 tahun eta anjeun kerja damel di pabrik teu? Henteu. Hirup teu? Hirup. Tah. Eta jawabanna. Kalau yakin dan penuh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mementingkan perintah dibandingkan muamalah. Nah, maka dari itu para jamaah sekalian kembali kepada pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW. Terkadang manusia mah banyak maksiatnya. Anggapan para sahabat itu seperti itu. Mual mungkinlah sosok manusia manu paling hade keimanan ka Allah mah malaikat. Hingga Nabi Muhammad SAW mengungkapkan sebuah negasi, ungkapan ketidaksetujuan terhadap jawaban dari sahabat itu. Diwalarku Nabi Muhammad SAW, laisal malaika, bukan yang memukau keimanan itu bukan para malaikat. Para malaikat itu memang settingannya sudah seperti itu. Matsbu'un namanya dalam kualifikasi keimanan itu, sebutannya adalah keimanan yang sudah disetting, sudah bawaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan senantiasa taat dan tidak pernah mungkin maksiat. Wajar kalau malaikat itu punya keimanan yang mantap. Bukan malaikat. Pamik itu saha atuh? Jawaban ti para sahabat menebak dengan penuh keyakinan. Jawaban yang kedua, lamun kitu mah sanes malaikat mah para nabi dan rasul atuh. Nu paling sae dan hade keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Benar apa kira-kira Pak waleran sahabat? Benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Dalam artian Nabi Muhammad SAW tetap mengungkapkan al-anbiya yuha ilaihim. Para nabi itu mereka mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yalqa ila ma'al malaikah, dan juga bertemu bertalaki langsung dengan para malaikat. Sudah tentu atuh para nabi dan rasul mempunyai keimanan yang mantap. Tapi yang disebut menakjubkan keimanannya itu bukan mereka. Oh lamun kitu mah saur para sahabatnya kami atuh ya para sahabat. Status kami bukan malaikat, jelas manusia. Dan kami pun tidak mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami bukanlah seorang nabi. Tapi apapun yang diungkap di dalam Quran, yang diseru oleh nabi kami mengikuti. Yang menakjubkan itu kami para sahabat, cenah gitu. Dan ternyata kata Nabi Muhammad SAW, as-sahaba ma'an biyaihim, para sahabat itu hidup bersama dengan nabinya. Mereka melihat bagaimana gerak-gerik, perbuatan, tindakan, perilaku yang dilakukan oleh nabinya. Mereka menyaksikan bagaimana mukjizat itu turun kepada nabinya. Sudah tentu keimanan mereka menguat karena bertemu langsung, dibina dan dibimbing oleh nabinya. Untuk spesial nu kitu mah, nu spesial mah kata Nabi Muhammad SAW, walakinna ajabu imanan, yang paling memukau dan menakjubkan keimanannya itu adalah siapa Pak?
qaumun yaji'una min ba'dikum, ada nanti satu kaum yang datang selepas masa kalian. Mereka terjeda waktu yang begitu panjang, dan kemudian yajiduna kitaban minal wahyi, mereka dapat kabar ada kitab berisi wahyu. Setelah itu apa? Fayu'minuna bihi, mereka beriman kepada isi dari kitab tersebut. Wa yattabi'una, dan juga mereka ikut taat patuh melaksanakan apa yang ada di dalam isi dari kitab tersebut. Itulah yang paling menakjubkan keimanannya. Mereka tidak pernah bertemu dengan nabinya. Mereka tidak pernah mendengar bagaimana ucap dan cakap nabinya. Mereka tidak pernah melihat bagaimana kekuasaan Allah memberikan mukjizat kepada nabinya. Namun mereka mencintai nabinya. Abdi nalika maca hadis ieu, ini teh hadis diriwayatkeun ku sahabat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih jemaah sekalian. Kageber hati teh itu. Bukan malah menjadi sebuah percik-percik kebanggaan gitu, menjadi umat yang terpaut jeda waktu yang panjang dengan Nabi, dengan para sahabat, 14 abad bahkan terpaut waktunya begitu jauh. Bukan bangga, wah siga nama saya yuk, qaumun yaji'una min ba'dikum, kan orang satu kaum jauh dengan Nabi kita. Tapi kita beriman sama Allah, kita mendengar dan juga patuh terhadap ucapan dari Rasulullah SAW. Siga-siga nama saya, lamun abdi teu ngemut kadinya. Malihan mah tibalik. Ini adalah sebuah amanat dan wasiat dari Nabi Muhammad SAW kepada kita agar senantiasa menjaga keimanan kita. Sareng Nabi kita teh memberikan motivasi, memberikan targhib, dorongan dalam hati kita agar terstimulus menjadi hamba-hamba yang memiliki kualitas iman yang terbaik. Ieu teh ngemutan ka urang. Yen keimanan kita di zaman fitnah ini itu lebih besar prahara dan juga tantangannya dibandingkan di zaman-zaman yang masih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang banding-banding we atuh Pak. Zaman Nabi nupang ngedul-ngedulna sahabat nyaeta sahabat anu maca Quran sadinten sajuz. Nupang ngedulna eta teh. Sudah biasa mendengar kabar 3 hari hatam Quran. Sudah biasa menyetorkan hafalan tanpa melihat bacaan sama sekali, dan memang tiasa ngaos gitu ya. Tidak bisa baca dan tulis, tapi kekuatan hafalan begitu luar biasa. Dupang ngedulna teh sajuz sadinten, di urang mah malahan anu atos dugikeun sajuz teh itu salah satu bentuk kesuksesan. Itu salah satu bentuk keberhasilan di dalam mengamalkan ajaran Islam dengan membaca kitab Allah. Bahkan ayahnya komunitas-komunitas yang mengajak dan menyeru kepada kalangan kaum muslimin untuk melaksanakan kegiatan one day one juz, istilah tema odoj. Pak RW kan ngiring lebet di dalamnya. Makanya terus dilihat baca Quran itu bagus. Nah, para jamaah sidang pengajian rutin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini adalah sebuah tanggung jawab yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada pundak kita bersama untuk menjaga keimanan. Sakalina jalmi di zaman fitnah ayeuna ngajaga keimanan, itu akan langsung kualitas keimanannya meningkat menjadi keimanan yang begitu menakjubkan. Namun sakalina jalmi, ketika ada manusia yang dia tidak menjaga dan merawat keimanan, maka dia akan masuk dan terombang-ambing dalam zaman yang penuh fitnah, dijauhkan dari jalan yang lurus. Nah, maka dari itu salah satu bentuk jamaah sekalian ya, salah satu bentuk untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas iman adalah dengan membaca Al-Quran. Kan dalam hadis disebutkan, mereka dapat kitab, dapat wahyu, ada kitabnya, terus mereka beriman kepada kitab tersebut dan mereka menjalankan titah dan perintah yang ada dalam kitab tersebut. Kumaha bade ngajalankeun perintah lamun macana ge tara. Maka dari itu langkah yang paling fundamental di dalam mengimani kitab Allah adalah dengan membacanya. Di dalam surah An-Nasr ini jamaah sekalian, kemarin kita telah kupas dengan tuntas mengenai tata cara pembacaan surah Al-Fatih
al-fat ataupun an-nasr dengan cara baik dan benar. Sekarang kita akan coba untuk mengupas lebih dalam, untuk mendalami dan juga menyelami makna yang terkandung di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, "Idza", hartosna naon idza teh, Pak? Apabila. Jaa teh naon? Datang. Nasru, pertolongan, Allahi, dari Allah. Wa, dan al-fathu, iya, kemenangan ataupun penaklukan ataupun pembebasan. Fathu arti asalnya adalah membuka. Makanya banyak masjid-masjid yang dinamai Miftahul Jannah. Miftah teh naon? Cara ngabuka atanapi kunci. Miftah teh, Miftahul Jannah maknanya adalah kuncinya surga. Di sini al-fathu, penaklukan, pembebasan itu diawali dengan terbukanya pintu kota Mekah untuk dimasuki oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan apabila datang, jikalau datang nasrullahi, pertolongan dari Allah. Yang pertama, jamaah sekalian, nasrun di sini maknanya itu adalah pertolongan, bentuknya apa? Baik bentuk psikis untuk menguatkan mentalitas para sahabat tentunya dengan nabinya untuk menghadapi cemoohan, hinaan, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hatinya dikuatkan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati hati yang senantiasa kuat menerima cobaan. Nasrullah yang pertama. Dan yang kedua, nasrun di sini dimaknai dengan apa? Peperangan yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu tentunya kemenangan ini didapatkan dan diperoleh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bentuk pertolongannya apa? Dimudahkan Nabi dan para sahabatnya memberikan argumentasi dan juga counter terhadap hal-hal yang dituduhkan kepada agama Islam. Oh, agama kamu mah agama ikut-ikutan dari Yahudi, agama duplikasi dari Nasrani. Tuh lihat kitabnya saja, ketika dibacakan isi kitab di dalamnya banyak kemiripan dan kesamaan dengan kitab-kitab umat-umat terdahulu. Gitu. Itu mah dapat nyontek. Terus argumentasi yang diberikan dengan pertolongan Allah kepada nabinya itu dengan cara apa, jamaah sekalian? Karena ada orang yang menganggap bahwasanya Quran mah itu mengikut-ngikut umat terdahulu, cuman mengekor saja. Ini dipatahkan argumentasi atau tuduhan ini dengan apa? Dengan Allah jadikan nabinya, nabi kita Nabi Muhammad SAW, nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, nabi yang tidak memiliki satupun guru ataupun mentor di dalam perjalanan spiritualitas kehidupannya. Jadi jamaah sekalian, ini adalah tuduhan yang sangat mudah dipatahkan dengan apa? Nabi boro-boro mempelajari mengenai kitab-kitab umat terdahulu, bacanya aja nggak bisa. Bagaimana mungkin atuh? Ieu barijeng jumlah ayatna 6.230 ayat. Kumaha tiasa membikin begitu baik runtutan ayat demi ayat, kalaulah memang Nabi adalah seorang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan, dalam arti tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi beda ya, tetap Nabi itu adalah seorang yang fatonah ataupun yang cerdas secara intelektual. Nah, maka sidang pengajian rutin Masjid Mutiara, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertolongan ini bisa bentuknya bermacam-macam. Dan salah satunya, kalaulah misalkan kita diberikan hati yang senantiasa tunduk, pasrah dan juga patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk pertolongan yang paling besar yang Allah beri kepada kita. Allah gerakan hati kita untuk datang ke masjid. Allah gerakan hati kita untuk melaksanakan ibadah. Allah gerakan hati kita untuk bisa mencoba melawan hawa nafsu kita. Walaupun saleresna mah bada subuh terosa gogoleran. Komode entos sahur, barjeng sahurna seueur teuing.
Eta teh lamun tos pituangeun teh kana soca teh leres eta teh Pak. Mantakna Ustad Abdi mah nganjurkeun nalika aranjeun saura sahur baheula jadi santrinya. Sahur teh cekap ku korma. Saberasi ki kormana? 7 korma itu sudah cukup untuk bisa menopang stamina ketika melaksanakan saum seharian. Untuk korma wungkul atuh jeung cai bodas oke. Mungkin teueut. Saur santri teh muhun atuh Ustad Abdi bade nya sahur ku korma ayeuna mah tapi saatosna ku sangu. Diteraskeun ku sangu. Nah, jamaah sekalian, kalau bapak-bapak ingin dan juga berniat untuk mencoba, dicoba besok. Ku korma 7 siki. Salah satu pembuktiannya apa, Pak? Saya pernah ya sahur sedikit lah porsinya, atau pernah dengan korma atau dengan yang manis-manis selain korma, roti misalkan ya. Komo Pak ayo makamari teu sahur-sahur acan kuat we nih. Terus ya, kuat. Seharusnya sudah ada cadangan stamina dalam tubuh kita. Jadi ku korma ge cekap. Nah, nalika emam sahur sakedik atanapi digentos ku korma, ketika ada kajian-kajian atau taklim jam 8 pagi teh atuh Pak, pas nalika saumnya itu cenghar. Kita lebih lebih merasa bergairah untuk melaksanakan ibadah. Candakanan teh teu tunduh gitu. Luar biasa. Tapi beda caritana nalika sahur itu makan dengan porsi yang full gitu tah. Sagala di imam. Kemudian teu nganggo angeun mah nya teu nganggo sayur mah aduh eta teh nalika beres subuh ka dituna teh milarian simbut. Sok cobian. Kormana teu kudu korma anu muda, korma tua ge teu kuna naon ya. Jadi jamaah sekalian, kembali lagi ya. Nasrun di sini adalah pertolongan yang bisa jadi pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala berikan bukan hanya sebatas bagaimana kita menjalani kehidupan dengan lancarnya rezeki, tapi apa? Dengan diberikan hati yang senantiasa patuh dan juga tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nalika batur maning gogoleran urang mah gugah tengah wengi teh ngalaksanakeun salat. Nalika batur mah atuh hare-hare beres sahur teh gogoleran oge gitu, gogoleran deui urang mah ka masjid. Nalika batur mah beres subuh teh ngawangkong ngaler ngidul ka ditu ka dieu nu teu pararuguh ngalakukeun tindakan-tindakan perbuatan yang tidak bermanfaat, urang mah ngamanfaatkeun waktu ku hal-hal anu memberikan pahala di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk pertolongan untuk zaman sekarang seperti itu. Tong jauh-jauh karena perang da urang mah negara nu damai. Maka dari itu ini saja dulu yang harus kita syukuri bersama. Dan yang kedua, mutiara hikmah dari Nasrullah itu apa? Kemarin sudah sempat disinggung bahwasanya pertolongan itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Bukan dari makhluk, bukan dari atasan kita, bukan dari kenalan kita, bukan dari orang yang baik kepada kita. Hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Komo langkung-langkung nama aya nu ngarasa bahwasanya kemenangan dan juga pertolongan ini berasal dari kekuatan dan juga kehebatan diri sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika ada kesuksesan yang dicapai, ada urang mah atuh disiplin, da saya mah atuh melakukan ini itu. Bahkan kedisiplinan yang kamu lakukan itu sendiri adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi zahirnya kita lihat cenah. Dan memang saya ditulung teh ku babaturan saya. Saya teh dijahit teh kusaha ku orang tua saya. Nalika masuk ke dalam permasalahan teh dibantu oleh siapa? Oleh atasan saya. Nya secara zahir mah eta teh datang wasilahnya dari makhluk, dari manusia, bahkan bisa jadi dari binatang tuh. Terkadang binatang lah yang memberikan bantuan kepada kita. Kan sempat terjadi Pak, banyak kejadiannya ketika ada seorang yang sedang melakukan surfing ya, berselancar di pantai, setelah itu kacaklop ku naon? Kacaklop ku hiu. Dan di waktu yang bersamaan datang lumba-lumba untuk membantu menyelamatkan si surveyor ini. Hingga akhirnya dia terselamatkan. Diselamatkan ku saha? Bahkan ku sato gitu.
Tapi ingat, siapa yang menggerakkan hati dan juga hewan itu, bahkan tumbuhan itu untuk memberikan kebermanfaatan dan pertolongan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Henteu pati-pati karena ku urang gitu. Tapi eta teh digerakkeun ku Allah. Walaupun yang datang pertolongan itu dari orang-orang non muslim sekalipun, itu datangnya digerenteskeun ku Allah eta teh. Ya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahkan saya kalau misalkan ngemut-ngemut gitu ya, di Mutiara ketika hidup di sini saja, luar biasanya teh banyak keajaiban dan juga pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nalika uih ka bumi teh, aduh, asa hoyong nu amis-amis neng nya ti kamari urang teh cenah teu acan wae meser buah teh cenah gitu. Tiba-tiba kurunyung, assalamualaikum Ustad. Ieu cenah aya cawu. Ti kebon pandut tuh ka bumi teh. Assalamualaikum Pak Ustad. Aya begitu. Nuju hoyong nu amis-amis, kurunyung aya bolu. Hoyong nu amis-amis, lalu misalkan teu kurunyung ka bumi nya abdi ka masjid, aya kolak. Dari buka puasa, hoyong gorengan teu kudu meser, kadang-kadang sok aya namprak gitu. Eta teh gerentes hate teh, ya Allah gitu nya. Hoyong ieu hoyong itu teh kadang-kadang ya gitu. Kalau kita ingin menyelami dan mendalami mengenai konteks pertolongan ini, yakinilah bahwasanya pertolongan itu tidak mungkin datang melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kedua, wal fathu, dan juga kemenangan. Jadi yang datang itu bukan hanya sebatas pertolongan, bahkan kesuksesan, kemenangan, keberhasilan itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khususon dalam ayat ini mah menceritakan tentang naon? Fathu Makkah, mengenai futuh Mekah, penaklukan kota Mekah. Yang kita tahu para jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW terusir dari kampung halamannya sendiri. Selama 13 tahun Nabi berdakwah untuk menyiarkan agama Islam. Namun tidak ada sedikit pun respon yang didapatkan dengan kebaikan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Melainkan terus saja Nabi mendapatkan penyiksaan. Para sahabatnya, kalau dihitung sudah banyak para sahabat yang bahkan meregang nyawa akibat apa? Disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Di antaranya siapa? Di antaranya itu adalah Yasir, dan juga istrinya Yasir, dan juga anaknya Yasir. Ini keluarga ini betul-betul dihancurkan, diporak-porandakan, dan juga bahkan Yasir ini meregang nyawa karena apa jamaah sekalian? Disiksa dengan cara ditusuk hingga mati dengan tombak. Yang lebih sedihnya apa? Istrinya, punten-punten, ditombak dari bawah kemaluannya sampai ke atas, dan juga dia ditarik tangan, kaki kanan dan kirinya dengan kuda yang diikatkan dengan berlawanan sehingga putus. Naudzubillah. Hingga akhirnya terusir Nabi dengan para sahabatnya berhijrah ke Yathrib, yang pada saat itu berubah namanya menjadi Madinah. Madinatun Nabi, Madinah Al-Munawwarah. 8 tahun lamanya tuh tidak pulang kampung Nabi itu. 8 tahun tidak pernah kembali menuju kampung halamannya. Sudah begitu sangat rindu untuk masuk ke kota Mekah, namun tidak bisa, terus dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada mula awal-awal nama Fatu Mekah teh, jamaah sekalian, kawit nama ada satu perjanjian di antara kaum Quraisy dengan pasukannya Nabi dengan para sahabat di tahun ke-6 Hijriah. Kita sebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian Hudaibiyah yang pada saat itu Utsman itu dikabarkan dibunuh, ditawan, disekap oleh kafir Quraisy di Mekah. Kan seperti itu awal nama. Hingga akhirnya orang-orang itu yang niatnya awalnya untuk masuk ke kota Mekah melaksanakan umroh, untuk masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan haji, pada saat itu berubah, membaiat dirinya kepada Nabi Muhammad SAW untuk siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nabi, bahkan berperang pun mereka siap di tahun ke-6 Hijriah. Namun ternyata terjadi perjanjian, melaksanakan perjanjian Hudaibiyah, tidak ada konflik yang terjadi. Namun nyatanya orang-orang kafir Quraisy ini berkhianat terhadap perjanjian tersebut. Beberapa kali muatan dan poin-poin perjanjian itu dilanggar, hingga akhirnya di tahun ke-8 Nabi Muhammad SAW mengirim
pasukannya berjumlah berapa? 10.000 pasukan memasuki kota Mekah. Itu memasuki kota Mekah, maka disebut dengan Fathu Makkah. Ketika masuk ke dalam kota Mekah membawa 10.000 pasukan, orang-orang kafir Quraisy itu ciut, nggak ada yang berani keluar dari rumahnya. Mereka kabur, lari tunggang langgang, menaiki bukit dan bersembunyi di balik bukit. Salah satu biasa kunaon Pak, karena mereka belum tahu mengenai kabar penyerangan yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Memang Nabi Muhammad SAW pada saat itu meminta kepada Allah agar apa? Agar kabar berita penaklukan kota Mekah ini tidak didengar oleh orang-orang yang berada di Mekah atau penduduk kafir Quraisy di sana. Pas ketika masuk, ternyata itu adalah salah satu perang yang tidak ada kendala sedikit pun, tidak terjadi pertumpahan darah di dalamnya, dan betul-betul kota Mekah bisa ditaklukkan dengan kebebasan 100%. Ketika masuk, ada sahabat yang mengeluh-elukan karena saking bahagianya. Hadza yaumul malhamah, hadza yaumul malhamah. Ini adalah hari pembalasan, ini adalah hari balas dendam. Anu baheula sok ngahina kami, ayeuna mana gitu loh orang mah. Nu baheula mengintimidasi kami, nu baheula mencambuk kami, yang dulu menghalangi dakwah kami. Inilah hari pembalasan untuk kalian seluruhnya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Ketika ada sahabat yang melulukan sembahyang hadza yaumul malhamah, diganti kata Nabi. Ganti jangan malhamah, ganti dengan marhamah. Hari malhamah mah penuh dendam dan juga pembalasan, namun marhamah mah penuh dengan kasih sayang. Ini adalah hari kasih sayang. Ini adalah hari kasih sayang. Hadza yaumul marhamah, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi masuk ke dalam kota Mekah, menyeru, siapa saja yang masuk ke dalam rumah dan tidak keluar, dia akan selamat. Siapa saja yang masuk ke dalam Baitullah ataupun ke dalam masjid, dia akan selamat. Siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat. Namun tetap ada orang-orang yang kekeh, karena dia sudah kadung naon, kadung dalam kekafirannya, nggak mau dia, tidak rela kotanya ataupun Ka'bah pada saat itu diduduki oleh Nabi. Ada yang keluar hingga akhirnya dia tertawan. Ada juga yang sampai dibunuh karena dia melakukan perlawanan. Hadza yaumut tulaqa, kata Nabi Muhammad SAW, kalian seluruhnya dibebaskan selama kalian berlaku dan bertindak aman. Dan ketika Nabi masuk ke dalam kota Mekah, Nabi membaca surah apa jemaah? Bukan idza ja'a nasrullah. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah membukakan dan menaklukkan penaklukan yang begitu terang dan gamblang. Dan pada saat itu Nabi melaksanakan tawaf, sambil di dadanya ada satu buah busur panah yang dibawa oleh Nabi pada saat tawaf. Nabi tawafna ngangge naon? Ngangge onta. Ada sebagian menyebut pakai kuda. Maka dari itu ini adalah salah satu syariat pembolehan melaksanakan tawaf Bapak-bapak sekalian dengan menggunakan hewan tunggangan. Lamun zaman ayeuna mah henteu ku kuda mah, henteu ku onta mah, tapi ku naon? Ku skuter teh ning. Nu tiasa ku urang disewa. Skuter listrik ya. Tapi henteu oge di area matop, henteu bareng jeung anu mapa, di luhur di lantai 3. Kukurilingan dirinya raoseun Pak. Kayak orang kaditunya cobian. Nah insya-Allah. Nah jadi jemaah sekalian boleh melaksanakan tawaf. Nabi pun tawaf dengan tunggangannya. Dan sambil Nabi memanah satu persatu di antara berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Dipanahan ku Nabi. Barijeng Nabi ngungkapkan satu semboyan yang ada dalam Quran. Qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Wa zahaqal batil. Pada saat ini telah datang kebenaran dan hancur sirnalah kebatilan. Inna kana batil kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap dan sirna ketika datang al-haq, kebenaran ini. Dihancurkan satu persatu eta berhala teh. Gak ada satupun orang-orang yang berani untuk menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beres, setelah sudah kondusif, orang-orang penduduk Mekah dari kalangan Quraisy
disatukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu tempat, satu lapangan, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa yang ada dalam pikiranmu mengenai kejadian ini setelah terjadinya Fathu Mekah? Kira-kira kamu memikirkan apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kira-kira terus kieu ya maraneh aranjeun bakal dikumahkeun ku saya ku kami, saur Nabi. Anu baheula saya di baledogan, nu baheula nalika sujud saya di pasian kotoran, nu baheula nalika jalan saya di ciduhan, nu baheula nalika sahabat-sahabat saya banyak dibunuh dan juga disiksa Bilal bin Rabah, digencet dan ditindih dadanya dengan batu besar, digarang di bawah pasir yang begitu panas membara. Kira-kira ayeuna ya ketika kami berkuasa, naon nu bakal dilakukan ke arah ranjeun? Jawaban mereka apa, Pak? Jawaban mereka gimana? Jawaban mereka gini, engkau adalah manusia yang baik, engkau memiliki akhlak yang baik, engkau adalah anak dari putra yang baik, engkau adalah saudara-saudara yang memiliki hubungan yang baik, maka kami yakin engkau akan melakukan tindakan yang baik untuk kami. Gitu. Lamun urang sigana entos sikat baheula dicemooh, baheula dihana-hanaakeun, baheula dihinakeun, ayeuna nalika tos jaya ya santeuna kan kudu namah gitu. Tapi ternyata itulah yang Nabi lakukan kepada mereka. Antumut tulaqa, pada hari ini kalian seluruhnya bebas. Bahkan orang-orang itu diberikan jalan untuk keluar dari kota Mekah itu ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Kalau mau keluar silahkan. Kalau misalkan tetap di sini, mari bergabung dengan barisan kaum muslimin. Sebagian ada yang masuk, tapi sebagian ada yang tetap dengan kemungkaran dan keingkaran terhadap Islam. Dia diberikan jalan dan dikawal kebebasannya keluar dari kota Mekah. Begitulah sifat agung dari Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nembe diauskeun di ujung-ujung surah Al-Anbiya, Nabi Muhammad SAW diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi diutus itu melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi mah kitu jamaah sekalian. Itu adalah yang dimaksud dengan Al-Fathu. Setelah Al-Fathu ini terjadi, maka ada satu peristiwa yang begitu mencengangkan yang disaksikan oleh para sahabat, khususnya oleh Nabi Muhammad SAW. Di ayat kedua kita baca waro'aita. Non harusnya Pak? Ro'a itu melihat, Pak. Waro'aita, dan kamu melihat. Di sini maknanya kepada Nabi Muhammad SAW. An-nasa ningali saha, ningali naon? An-nasa melihat manusia. Yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah. Dengan cara apa mereka masuk? Seperti apa caranya? Afwajan. Mereka masuk bukan satu dua orang. Mereka masuk dengan berbondong-bondong. Ummatan fa ummatan, mereka masuk dengan umat-umat. Bukan hanya dalam skala teritori yang dekat dengan Makkah. Bukan hanya datang dari Taif yang jaraknya mungkin 100 atau 80 km dari Mekah, tapi jaraknya sampai lintas negara. Ketika sudah dengar pembebasan kota Mekah, orang-orang datang sanegaraeun datang untuk memeluk agama Islam. Afwajan. Sangat banyak sekali orang-orang yang masuk Islam pada saat itu. Dan usut punya usut jamaah sekalian, para mufassirin begitu jeli ketika memandang dan juga menyelami ayat ini. Di antara alasan dan sebab mengapa orang-orang pada saat Futuh Mekah itu masuk ke dalam Islamnya afwajan, berbondong-bondong, tanpa melakukan perang, tanpa ada kekerasan, tanpa ada ekspansi, tanpa ada paksaan, semuanya masuk dengan sukarela memegang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Usut punya usut, ini teh ayat ini teh masih berkaitan dengan satu peristiwa agung yang terjadi pada saat Nabi dilahirkan. Nabi teh dilahirkan tahun naon, Pak? Tahun gajah. Jarak dari Fathu Makkah ke tahun gajah berapa tahun, Pak? Hitung saja, Nabi ketika mendapatkan wahyu pertama dinubuatkan menjadi seorang nabi umur 40 tahun. Udah gitu dakwah di Mekah dulu kan 13 tahun. Sabra jadinya 5 tilu. 5 tilu ditambah 8 tahun. Karena kan setelah hijrah 8 tahun baru Fathu Mekah. 5 tilu tambah 8.
61 tahun. Ini berkaitan dengan peristiwa yang begitu panjang. 61 tahun yang lalu terjadi satu momen yang begitu besar. Pada saat ada Abraha dan juga pasukannya itu bersiap untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ini termuat di dalam surah yang pernah kita bahas. Surah naon? Surah Al-Fil. Bunyinya seperti apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa yang diusahakan, diupayakan yang begitu matang dan juga dengan kekuatan yang begitu besar oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, makar mereka itu dibalas makar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mereka itu disesatkan dalam arti tidak mendapatkan keberhasilan untuk menaklukkan kota Mekah. Semua kota yang dilewati dari mulai Yaman sampai dengan Taif itu ditaklukkan Pak oleh Abraha Pak. Namun ketika sudah mau masuk ke area Armuzna di naon? Arafah, Muzdalifah, sareng Mina. Armuzna. Nah, ketika sudah memasuki wilayah Armuzna, Allah Subhanahu wa taala menahan langkah dan laju para gajah, nggak mau masuk ke dalam kota Mekah. Di antara Mina dan Muzdalifah tertahan di situ, nggak bisa melangkahkan kaki sedikit pun. Gajah anu jumlahna aya 8, sorna aya belasan, itu nggak mau lagi. Ketika diarahkan ke kanan dia mau jalan, ke kiri mau jalan, ke belakang apalagi ngaberebet, ngibrit hoyong uih deui. Nalika ditarik-tarik ma'ali mendek weh, menderu di situ gajah teh. Dan pada saat waktu yang bersamaan Allah kirimkan toiron, burung apa Pak? Ababil teh burung yang berbondong-bondong juga maknanya. Jadi bukan nama ababil, burung teh bukan nama ababil teh, bukan nama dari burung gitu. Tapi jumlah yang begitu banyak. Nah, pada saat itu burung ababil ini membawa apa? Tarmihim bihijaratim min sijil. Bawa batu dulu dari neraka sijil tuh. Yang batu ketika diturunkan, dipegang oleh paruhnya satu, digigit, dicengkram oleh kedua tangan ataupun kaki dari burung ini, diturunkan. Etanu netes ataupun yang menjatuhi setiap badan itu langsung hangus. Barolong sadayana Pak ku batu eta teh. Sedugikeun Abraha ge kan bolong dadana, tapi teu dipasian maut harita ku Allah Subhanahu wa taala. Ingkeun pe orang ngarasakeun nikmatna tah. Nikmatna sakit nikmat lagi. Begitu menyakitkannya azab dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa masuk kan, Pak? Padahal jumlah pasukannya sabaraha, Pak? 60.000, Pak. 60.000 bahkan lebih dari pasukan Abraha ini menyerang Ka'bah, tapi dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa masuk. Tapi Nabi Muhammad SAW jumlahnya berapa ketika Fatu Mekah? Cukup 10.000. Yang awalnya ketika melaksanakan perang Badar, itu pasukan Nabi 300 melawan 700 pasukan kafir Quraisy. Di tahun pertama Hijriah, di tahun 8 Hijriah berkali lipat nominal jadi 10.000 pasukan. Masuk ke dalam kota Mekah begitu nyaman, santai, tenang, nggak ada permasalahan. Tapi ini 60.000 ditahan ke Allah Subhanahu wa taala, dilaknat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak peristiwa tahun gajah itu, Pak, orang-orang Quraisy itu terbentuk dan muncul sebuah keyakinan. Bahwasanya apa? Ka'bah adalah tempat suci, tempat keramat, nggak mungkin ada yang bisa menaklukkan. Orang-orang di sekitar Ka'bah dan mereka bahkan di penjuru negeri dan di pelosok negeri manapun sudah terbangun sebuah keyakinan bahwasanya apa? Ka'bah tidak mungkin ditaklukkan oleh orang-orang yang jahat dan zolim. Balikeun ka kisah Fatu Mekah. Tapi ketika terjadi Fatu Mekah, ternyata orang-orang melihat bukti nyata bahwasanya keyakinan mereka selama ini kajantenan. Nu baheula teu tiasa ye pasukan gajah lebat, tapi ku Nabi Muhammad dengan pasukannya mah bisa masuk. Tandana naon? Bener Nabi teh jalmi bager. Bener Nabi teh jalmi sae soleh. Bener bahwasanya Nabi itu adalah datang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan utusan dari Allah, kalau bukan Nabi, kalau ada niat yang buruk, kalau dia sebagai orang yang zalim, pasti Ka'bah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang Tairon ababil membawa tarmihim bihijaratin min sijil. Pasti itu kejadian. Maka dari itu afwajan teh kunaon?
Memang mereka sudah merasa yakin, tah bener iya teh, iman teh mungkin salah, karena zaman baheula 60 tahun kepengker itu gak akan yang bisa menembus tuh Ka'bah tuh, gak bisa menempati Mekah tuh. Tapi Nabi Muhammad dengan para sahabatnya masuk. Maka dari itu mereka yakin, datang sukarela kepada Nabi Muhammad SAW, menyebutkan ungkapan syahadat di hadapannya. Kesimpulan naon Pak sebagai penutup? Hikmah terbesarnya apa? Allah Subhanahu wa taala tepati-pati tidak semena-mena melakukan satu perbuatan ataupun melangsungkan satu keadaan, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak semena-mena membuat sebuah skenario dalam kehidupan, melainkan di dalamnya terdapat hikmah yang begitu besar. Yang terkadang hikmah ini, jamaah sekalian, hikmah ini terkadang tidak mampu kita fahami dalam hitungan hari. Nah sih Allah Subhanahu wa taala menunggu sampai tahun ke-8 Hijriah sampai terjadi Fathu Mekah. Padahal kalau mau dibantu maka Allah ala kulli syai'in qadir. Nalika baheula ketika Bilal bin Rabah mau disiksa, padahal mau bantu saja oleh Allah Subhanahu wa taala agar Bilal itu terhindar dari siksaannya, agar Nabi tidak berhijrah. Biar saja Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kejayaan dan juga diberikan kemudahan untuk dakwah Nabi. Tidak harus dengan cara Fathu Mekah. Tapi ternyata hikmah terbesarnya apa? Ini wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajaku ayana Fathu Mekah teh. Orang-orang bukan hanya bangsa Arab tapi seantero jagat raya itu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Itu pun yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Covid nu kamari 2 tahun setengah teh, urang teu tiasa mikir naon ieu teh hikmahna. Gara-gara Covid saya jadi teboga pagawean, gara-gara Covid saya cerai dengan istri saya, gara-gara Covid, oh, kan gitu. Tapi ternyata mungkin hikmahnya disadari saat ini. Dengan adanya Covid, dulu saya itu bercerai dengan istri saya, hal yang menyakitkan. Tapi hikmahna ayeuna ternyata ganti istri saya teh langkung sae gitu, lamun nikah deui. Ternyata saya di PHK dari tempat kerja saya dahulu itu adalah menyelamatkan saya agar saya bisa taat beribadah kepada Allah, di samping penghasilan saya lebih meningkat sekarang. Tuh aya hikmahna. Sagala naon-naon oge aya hikmahna. Yang mungkin hikmah ini baru kita sadari hitungannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Saya dah baheula masuk pesantren itu frustasi Pak. Saya merasa bosnya dibuang oleh orang tua gitunya. Tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tua saya. Tapi ketika sudah masuk pesantren, bahkan sudah lulus dari pesantren, saya baru merasa inilah titik balik jalan kehidupan saya menuju arah yang benar. Baheula mengacapruk hirup saya deh Pak. Mantangnya kalau saya pulang ke kampung, ya naik mimbar Jumatan, yang serikeun atuh batur teh komode babaturan abdi gitu nya. Naon cenah si eta baheula baragajul gitu. Naon si eta kieu, tapi hikmahnya selalu kita akan dapatkan. Khususnya Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang kafir Quraisy itu baru dapat hikmah. Kejadian 61 tahun yang lalu terjadi Toiron Ababil, terjadi pasukan gajah menyerbu, itu didapatkan hikmahnya setelah terjadi Fathu Mekah. Berapa lama? 61 tahun tah nembe aya hikmahna. Makanya kita jangan terlalu buru-buru menjas terhadap takdir yang Allah beri. Allah itu sebaik-baik pemberi skenario jemaah. Baik itu dirasakan pahit ataupun buruk, pasti akan selalu ada hikmahnya. Sakitu pakinten dari saya kapihatur, hapunten samudaya kalepatan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari ucapan dan perbuatan atau ilmu yang keliru disampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kesalahan mungkin datang dari kelalaian diri saya dan kurang luasnya ilmu yang saya miliki. Kita tutup kajian kita pada pagi kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.